Selamat pagi Mbak Rini, selamat pagi Iva, selamat pagi VFP, sama Vivi. Terima kasih sudah join di kelas Kata Kelas. Kata kelasnya hari ini kita tidak ngebahas, biasanya kita kan kayak beberapa minggu lalu kita belajar misalnya software atau apa atau apa. Hari ini gerakannya slow, tapi nggak yang terlalu slow seperti vinyasa. Ada beberapa gerakan yang ditahan juga. Jadi lebih untuk ngedetox badannya aja. Jadi mungkin kalau detox itu biasanya kan berkenaan dengan pencernaan dan internal organ. Jadi apa namanya, ada twisting kayak gitu, ada ambilence juga sebenarnya bisa juga untuk bisa dibilang sebagai detox karena kan otot perutnya diaktifkan kayak gitu ya. Jadi hari ini mungkin ada twistingnya, di back bend juga ada walaupun bukannya heavy back bend, mungkin kayak misalnya Dhanurasana seperti itu. Gerakannya agak lebih ditahan aja dan ada beberapa kali pengulangan ya. So hari ini kita mulainya coba dari child pose, tapi child pose-nya lututnya dirapatkan seperti ini. Duduknya virasan, tapi lututnya dirapatkan. Ya. Kemudian duduk sedikit mundur ke belakang seperti biasa. Bokongnya tekan ke arah tumit, telapak tangannya maju ke depan. Seperti biasa, kalau tangannya maju ke depan, bokongnya ditekan ke arah tumit. Jari tangannya bawa ke depan, angkat dadanya. Kemudian bawa perutnya dulu masuk ke dalam. Ya, dari sini tangannya biasanya ke depan dulu, sekarang kita bawa ke samping supaya punggungnya tuh lebih rileks. Jadi rasakan dari lumbarnya atau punggung bagian bawah, tarik dagunya ke dalam, letakkan keningnya di matras. Kemudian bawa tangannya di samping badan. Rilekskan dulu badannya di sini. Sekarang rasakan perutnya menempel ke arah paha. Iva, kalau misalnya kurang nyaman di pangkal pahanya, taruh handuk ya. Di pangkal pahanya, di depan pangkal pahanya. Jadi ada space antara perut dengan paha. Beberapa kali dulu nafas yang dalam di situ. Rasakan perutnya. Tekan bokongnya ke arah tumit. Tarik nafas dalam tanpa mengangkat kepala, luruskan kedua tangannya satu persatu ke depan. Keningnya masih di matras. Kemudian angkat kepalanya, lihat ke depan. Perutnya masih nempel di paha. Perutnya masih nempel di paha, boleh pakai telapak tangan atau ujung jari, angkat dadanya. Tekan lagi perutnya ke arah paha, bokongnya didorong ke belakang. Bokongnya didorong ke belakang. Rasakan lagi perutnya, ditekan ke arah paha. Satu nafas lagi, telapak tangannya mundur, kemudian bangun perlahan. Kembali ke posisi duduk. Ya. Bawa kakinya ke depan, luruskan kedua kakinya ke depan. Silang kakinya seperti biasa, itu sukasan. Kalau ingat ya, kalau menyilang kaki, pergelangan kakinya didorong ke depan. Tarik lagi bokongnya ke arah belakang. Kaitkan jari tangannya, luruskan ke atas. Ya, telapak tangan menghadap ke atas, turunkan bahu, tarik pinggangnya. Tekuk badannya ke arah sebelah kanan. Waktu ditekuk itu badannya sedikit diputar menghadap ke atas, tarik lagi badannya ke arah sebelah kanan. Rasakan pinggang kiri. Kembali ke tengah, dorong lagi tangannya ke belakang, bawa pinggangnya ke arah sebelah kiri, rasakan stretch pinggang kanan. Kemudian kembali ke tengah, taruh telapak tangannya di matras, putar dulu bahunya ke belakang, busungkan lagi dadanya ke depan, bawa lagi perutnya ke arah paha. Bawa lagi perutnya ke arah paha, baru kemudian letakkan sikunya satu persatu di matras. Kalau kepalanya bisa menyentuh lantai, taruh di lantai atau di matras. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang pasti lehernya rileks. Angkat kepalanya, letakkan sikunya di matras, lihat ke depan.
Angkat dulu tangan kirinya ke atas. Lihat ujung jari tangan kiri. Ya, angkat lagi dadanya sambil diputar. Rasakan perutnya tuh seperti diputar ke arah sebelah kiri. Optionnya boleh tahan di sini atau bawa tangan kirinya ke belakang. Boleh pegang paha kanan atau cukup taruh di belakang punggung. Kemudian tarik lagi bahu kirinya ke belakang. Tahan dulu di sini. Angkat tangan kirinya ke atas. Letakkan siku kiri di matras. Ganti sisi, angkat tangan kanannya. Luruskan tangan kanan ke atas. Optionnya sama, tangan kanan boleh lurus ke atas atau bawa ke belakang punggung. Tarik lagi bahu kanannya ke belakang. Angkat tangan kanannya ke atas. Letakkan lagi sikunya di lantai. Sekarang geser tanpa mengangkat sikunya. Ya, tanpa mengangkat badannya. Geser badannya ke samping kanan. Sejauh mungkin. Sekarang rasakan punggungnya yang kiri itu, otot punggungnya seperti didorong masuk ke dalam, ke arah sebelah kanan. Tahan dulu di sini. Bokong kiri tekan ke matras. Tarik nafas, mundurkan telapak tangannya ke arah paha, kemudian bangun perlahan. Kembali ke posisi duduk. Sekarang ganti silang kakinya, kaki kirinya di depan. Tarik lagi bokongnya ke belakang, kaitan jari kakinya diganti, luruskan lagi tangannya ke atas. Rasakan jari tangannya, cari yang tidak biasa atau yang bukan refleksnya. Pinggangnya tarik lagi ke atas, bawa ke arah sebelah kiri. Sekali lagi pinggang kanannya ditarik. Kembali ke tengah, bawa ke arah sebelah kanan. Kembali ke tengah, turunkan telapak tangannya ke matras. Tegakkan lagi tulang punggung, dorong punggungnya ke depan. Satu persatu sikunya letakkan di matras. Perutnya bawa lagi ke arah paha. Optionnya sama, kalau kepalanya bisa nempel di matras, taruh di matras. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Letakkan lagi sikunya di lantai, angkat kepalanya, lihat ke depan. Sekarang angkat dulu tangan kanannya ke atas. Lihat ujung jari tangan kanan. Ya, kalau bisa bahu kanan sejajar dengan bahu kiri. Bawa tangan kanannya ke belakang. Pegang paha kirinya yang sudah bisa, tarik lagi bahu kanan ke belakang. Rasakan pinggang kanannya. Tarik lagi bahunya Mbak Rini ke belakang. Luruskan lagi tangan kanan ke atas. Letakkan ke matras. Ganti sisi. Siku kirinya diangkat atau tangan kirinya diangkat. Siku kanan di matras, bawa tangan kirinya ke belakang punggung. Angkat tangan kiri ke atas, letakkan sikunya di matras, tahan dulu di sini. Tanpa mengangkat sikunya dari lantai, geser badannya ke samping kiri. Kalau bisa sikunya tetap ada di matras. Sekarang rasakan otot punggung kanan, dibawa masuk, dorong ke arah sebelah kiri. Telapak tangannya dimundurkan ke belakang, kemudian bangun perlahan. Luruskan kedua kakinya ke depan. Tarik bokongnya ke belakang. Kakinya flex. Kalau kakinya flex itu jari kakinya ditekuk masuk ke dalam, pahanya ditekan ke bawah. Boleh pakai ujung jari atau pakai telapak tangan. Putar dulu bahunya ke belakang. Ya, namanya posisinya biasanya dandasana. Dandasana itu stick, tongkat kayu. Tarik dagunya ke bawah. Lihat dulu ke arah dada. Kalau bisa sikunya lurus, tangannya taruh di samping pinggul. Tahan dulu di sini. Kencangkan otot pahanya.
Sambil dirasakan stretch di otot leher bagian belakang. Angkat kepalanya, lihat ke depan. Luruskan kedua tangan ke atas. Tarik lagi pinggangnya. Kemudian dadanya dibawa lagi ke depan. Boleh pegang kakinya dari posisi atas. Jadi kalau misalnya sudah bisa, masukkan tangannya atau taruh di depan. Kemudian tarik lagi kakinya. Angkat dadanya, lihat ke depan. Kepalanya nggak usah nempel di kakinya dulu. Tapi pastikan pahanya ditekan ke bawah, kakinya tarik masuk ke dalam, dadanya diangkat ke atas. Rasakanlah dari punggung sama perut bawahnya itu seperti mau menyentuh ke arah paha. Satu nafas lagi, tangannya majukan sedikit lagi ke depan, angkat lagi dadanya, lihat ke depan. Nah, waktu mau membawa kepalanya ke arah kaki, sikunya tekuk ke samping. Jadi yang dibawa ke arah paha itu adalah perutnya dulu. Ya, jadi jangan kepalanya dulu. Dari perut bawah, perut atas, tulang rusuk, baru dada. Begitu dadanya nempel di arah lutut, angkat lagi sedikit dadanya ke atas. Sekarang rasakan perutnya sudah menempel di paha. Tarik lagi kakinya, angkat lagi dadanya, lihat ke depan. Tekuk sikunya, baru kemudian kepalanya tempel ke arah tulang kering kalau yang sudah bisa. Kalau nggak bisa, cukup tahan di sini, nggak apa-apa. Tidak ada tension di bahu ataupun leher. Paschimottanasana atau sitting forward bend ini perasaannya di lower back, otot punggung tengah, sama bagian paha bawah. Tahan dulu ya. Angkat kepalanya, lihat ke depan. Waktu bangun, tangannya diluruskan dulu ke depan, seperti ada yang tarik tangannya ke depan. Ya, tekan lagi bokongnya seperti ada yang tarik bokongnya ke belakang, otot pahanya diputar ke arah luar, luruskan lagi tangannya ke depan, stretch lagi tangannya, tekan pahanya ke arah matras, bawa perutnya ke arah paha. Tahan dulu di sini, waktu bangun, jari tangannya yang diangkat ke atas. Jadi badannya tetap tegak. Sekarang telapak tangannya taruh di matras, buka kakinya ke samping. Supasita Konasana. Ya, jadi jangan terlalu lebar ya. Bentuknya itu kayak diagonal atau kakinya serong ke arah samping. Otot pahanya diputar ke arah luar. Ujung jari tangannya taruh di matras, putar bahunya ke belakang, tegakkan dulu tulang punggungnya. Jadi jangan rounding gini. Tegakkan tulang punggung. Ya. Kemudian putar badannya menghadap ke kanan. Tangan kiri ada di tengah, tangan kanannya bawa ke belakang. Tekan paha kirinya ke matras. Jadi jangan naik. Tekan paha kirinya ke matras. Ujung jari tekan di matras, luruskan punggungnya, putar badannya menghadap ke kanan. Rasakan dari otot punggung yang kiri, ya. Seperti didorong otot punggung kirinya ke dalam, kemudian tarik dadanya ke atas. Option boleh tahan di sini, atau angkat tangan kirinya ke atas, sama seperti tadi waktu dandasan. Dorong dadanya ke arah kaki yang kanan, tangan kirinya pegang sisi luar, kaki yang kanan. Kalau misalnya nggak bisa pegang kakinya, tangannya taruh di tulang kering kalau mau coba, ya. Boleh pegang tulang kering, masih otot paha kiri tekan ke matras, tegakkan lagi tulang punggungnya, putar badannya menghadap ke kanan. Seperti membawa otot perut yang kiri ke arah sebelah kanan. Jadi bukan kepalanya nempel di kaki yang kanan, tapi rasakan dari otot punggung, perut kiri bawa ke arah sebelah kanan. Bawa lagi tangan kanannya ke belakang, punggung kiri dimasukkan ke dalam, lihat ke arah belakang. Perlahan, rilis, kembali lagi menghadap ke depan. Dan di sisi ya, muscle awareness. Ya, kadang-kadang gerakannya nggak perlu cepat, tapi kita tahu kita harus
menekan atau mengaktifkan otot kaki atau otot badannya. Sekarang putar badannya ke arah sebelah kiri, ujung jari tangannya letakkan dari matras. Sekarang fokus ke otot paha kanan. Tekan otot paha kanan ke matras, putar badannya menghadap ke kiri, tegak, badannya tegak. Bayangkan tulang punggungnya itu dari tulang ekor naik ke atas ke arah ubun-ubun kepala. Opsinya sama, boleh tahan di sini atau angkat tangan kanannya ke atas, pegang sisi luar kakinya yang sebelah kiri. Sekarang rasakan di otot punggung kiri. Jadi bukan berarti harus pegang kakinya. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Ya, ingat yang difokuskan itu otot paha kanan. Kalau otot paha kanannya terasa naik, tulang duduknya naik, tekan lagi otot pahanya. Jadi kalau misalnya ada yang bantu, seperti ada yang tarik paha kanannya ke belakang, ya. Rasakan tulang duduknya equal atau sejajar nempel di matras. Dan otot pahanya tidak diputar gini. Lihat coba ke saya sebentar. Otot pahanya tuh tidak begini, ya. Karena biasanya kalau kita nge-twist ataupun diputar punggungnya, kita punya pangkal paha cenderung diangkat seperti ini. Kelihatan nggak? Ya, cenderung kayak gini. Nah, ini berarti kalau misalnya kita berdiri, pinggulnya naik ke atas. Selalu walaupun kita duduk, ini posisi pinggul tetap sejajar. Waktu diputar, pahanya lihat, ini tidak move ya. Otot pahanya tidak bergerak. Press your sitting bone down, thighs down, lengthen the side of the trunk. So when you twist, hipnya space. Lihat ya, hip ini pangkal paha yang kanannya tidak move. Waktu badannya dibawa ke arah sebelah kiri, ditekan lagi pahanya, luruskan punggungnya. Jadi yang dimasukkan itu otot pahanya, otot punggung yang sebelah kanan. Dia berlawanan. You turn to the left side, tapi kaki yang kanan kayak ada yang tarik ke belakang. Jadi dia tidak ikutan ke kiri. Makanya kadang-kadang tidak, kalau belum bisa pegang kaki, it's okay. Tangannya taruh di tulang kering. Kalau misalnya mau coba pegang kaki, pakai strap atau pakai handuk. Jadi kadang-kadang kita nggak itu the final pose itu kalau misalnya kita perlu prop, pakai prop. Kalau misalnya belum bisa pegang kaki, it's fine. Rasakan di pahanya yang sebelah kanan. Angkat lagi, tegak badannya, jangan nunduk. Jangan nunduk. Selalu tegak tulang punggungnya. Rasakan otot punggung kanannya, bawa lagi masuk ke dalam. Putar lagi badannya ke kiri. Seperti ada yang dorong otot punggung kanannya ke dalam. Tegakkan lagi. Jadi badannya tuh jangan rounding. Kembali lagi ke tengah. Menghadap ke depan. Satu kali lagi ya. Nih lihat saya ya. Jangan gini. Lihat punggungnya. Kelihatan nggak? Ya. Ini otot punggung yang kiri. Don't do this one. Karena kadang-kadang kita pengen langsung kepalanya ke matras. No. Pun kalau kepalanya ke matras, harus dari perutnya dulu. Jadi kalau kita berdiri itu kan tegak badannya seperti ini. So when you do bend forward, when you twist, and then bend forward, it's the same thing. So bawa otot punggungnya yang kiri ke arah dalam, and then lengthen. Lihat nih, saya dorong otot punggungnya. Lihat ya, ini saya agak bungkuk, karena dulu juga saya agak sedikit bungkuk. Kemudian didorong otot punggungnya. Masih dorong otot pahanya ke arah luar. So kalau mau badannya itu dibawa ke arah kaki, jangan kepalanya dulu yang nempel ke arah kaki. Sama seperti tadi waktu Paschimottanasana. Dorong punggungnya ke depan. Dorong punggungnya ke depan. See? Ya, punggungnya tetap lurus. Don't move back. Keep otot punggungnya dibawa masuk ke dalam. Paha yang kirinya jangan putar ke depan. Bawa ke arah belakang. Tarik nafas. Buang nafas. Selalu rasakan di otot punggungnya. Kalau ada tangan di perutnya, itu seperti membawa perut kirinya ke arah sebelah kanan. Jadi diputar, torsonya diputar. Bahunya yang pasti harus rileks, kakinya harus aktif. Jadi kakinya terlalu lebar ke samping, bawa lagi ke depan. Itu pinggulnya ikutan muter soalnya. Sama Konasana dan Upasista Konasana itu berbeda ya. Kalau lebar ke samping, itu biasanya kalau di yoga bilangnya sama Konasana. Namanya juga sama, berarti lurus ke samping. Benar-benar lurus sejajar.
Perlahan, release, ganti sisi. Putar badannya menghadap ke kiri, sekarang bawa lagi awareness-nya di otot punggung yang sebelah kanan. Buang nafas, pegang kaki yang kiri, otot punggung kanan dibawa masuk ke dalam. Putar lagi badannya menghadap ke kiri sejauh mungkin. Angkat kepalanya sedikit, Iva. Ya, angkat lagi dadanya. Angkat lagi dadanya, tegak lagi punggungnya, masih bisa, Iva. Otot punggung yang kanan ini bawa lagi masuk ke dalam. Tekan lagi paha kanannya ke matras. Angkat kepalanya, Vivi. Kemudian perlahan kembali ke tengah. Tangannya taruh di bawah lutut, tarik lututnya ke atas. Sekarang luruskan lagi kakinya. Tarik bokongnya ke belakang. Dandasan, kembali lagi into dandasan. Kalau dulu karena ototnya belum terbiasa, belum dilatih, saya kalau dandasan agak susah karena punggungnya rounding. Ya, dan kalau misalnya susah, press your palms on the block, move your shoulder down, and then lift the sternum. Lalu tarik itu dari perut ke arah dada. Lihat otot punggungnya jadinya lurus, jadi nggak rounding gini. Pun kalau misalnya nggak punya balok, jangan paksa terus sikunya jadi overlock, jadi gini. Sikunya tidak overlock, sikunya keep soft, yang ditekan kuat itu telapak tangannya. So when you do dandasan, drop your shoulder, squeeze your thighs in, touch your chin down. Telapak tangannya tekan ke bawah, rasakan dari otot punggungnya sampai ke leher. Dan waktu kita menekan telapak tangan ke matras, rasakan otot lehernya itu sampai ke bahu. Ya, jadi sekaligus dandasan itu bukan hanya untuk otot punggung, tapi juga untuk otot lehernya. 2 nafas lagi yang dalam. 1 nafas lagi. Angkat kepalanya, lihat ke depan. Sekarang kaki yang kanannya tekuk. Kita akan melakukan Janu Sirsasana. Kalau Janu Sirsasana, ya dari posisi dandasan, tekuk lutut kanannya, bawa tumit kanannya ke arah pangkal paha kanan, bukan ke paha kiri. Lihat posisinya, lihat kaki saya yang kanan ya. Kalau saya letakkan tumit yang kanan di pangkal paha kiri, posisi lutut dengan hipsnya tidak sejajar. Tapi kalau saya geser tumit yang kanan ke arah pangkal paha kanan, lihat posisi lututnya jadi berubah. Masih sama seperti tadi waktu kita melakukan yang Upavita Konasana menuju putar badannya. Dari sini juga sama. Tarik dulu bokongnya ke belakang. Ini saya dari samping dulu biar kelihatan ya. Kemudian kalau Janu Sirsasana kita cenderung menghadap ke kanan. Putar badan menghadap kaki kiri. Nah, waktu badannya diputar menghadap kaki kiri, otot paha kanannya ditekan ke arah matras. On your fingertips, inhale lengthen, rasakan lagi otot punggungnya yang sebelah kanan. Angkat dulu tangan kanannya ke atas, pegang lagi sisi luarnya, kaki yang kiri. Ya, saya dari samping. Tekan tangan kirinya ke matras, otot punggung kanannya dorong ke depan, atau didorong masuk ke dalam, punggungnya lurus, badannya tegak ya. Jadi kalau dari depan, dari sini, ya nih, badannya tuh pasti cenderung menghadap ke arah sini. So, turn the body facing to the kaki yang lurus. Ya, kemudian tarik, badannya tarik perutnya ke arah dada. Tekan lututnya ke arah matras, bokong yang kanan ke arah matras, otot punggung kanan dibawa masuk ke dalam, tarik dulu badannya ke atas, tegak. Ya, tegak. Kemudian dari situ, kalau mau kepalanya nempel di kakinya, sikunya tekuk lagi, seperti tadi waktu Paschimottanasana. Kalau yang sudah bisa, pegang pergelangan tangannya yang sebelah kanan, bawa tangannya di depan kakinya yang kiri. Ya, tarik.
Sama seperti tadi waktu buka kakinya lebar, waktu melakukan Janu Sirsasana itu juga sama. Seperti membawa otot perutnya yang kanan itu ke arah sebelah kiri. Janu itu lutut, sirsa itu kepala, sirsasana. Jadi maksudnya kepalanya ke lutut, tapi bukan ke lutut yang kiri. Yang lebih diperhatikan itu adalah posisi lututnya yang kanan. Jadi kalau terasa bokong kanannya naik, tulang duduk kanannya naik, tekan lagi tulang duduk kanannya ke matras. Baik lagi ya, bukan masalah kepalanya harus nempel di kakinya duluan. Iva, itu bahu kanannya tekan lagi ke bawah, bokong kanannya turun, itu tulang duduknya naik. Bokongnya mundur ke belakang sedikit, Iva. Coba tangannya pegang pergelangan kaki. Tekan bokongnya ke arah matras dulu. Tulang duduk tahu ya, tulang pantatnya tekan ke matras. Tegak dulu punggungnya. Kemudian posisi bahu itu sejajar. Jadi kalau dari depan, waktu melakukan Janu Sirsasana bukan cuma segini. Ini bahunya jangan ke atas. Makanya startnya dari sini dulu, supaya kita pakai otot punggung. Seperti yang tadi saya bilang, seperti membawa otot perut kanannya ke arah sebelah kiri. Tarik lagi badannya menghadap ke arah sebelah kiri. So, waktu tangannya dipegang, ditarik ke depan, yang ditarik itu otot punggungnya. Ya, bukan dari leher, bukan dari bahu. Masukkan lagi otot punggung kanannya ke dalam. Angkat dulu dadanya. Bawa perutnya ke arah paha. Rasakan lagi otot punggung. Paha kirinya tekan ke matras. Sekarang belajar betul-betul aware sama otot badannya. Satu nafas lagi, waktu bangun, jangan langsung naik. Tapi luruskan lagi tangannya ke depan seperti tadi waktu Paschimottanasana. Tangannya lurus lagi ke depan, keduanya, seperti ada yang tarik tangannya ke depan. Ya, bagus Mbak Ridi. Tekan paha kirinya ke matras, tarik nafas, angkat badannya ke atas. Dari ujung jari, seperti ujung jari tangannya ada yang narik ke atas. Iya, jadi torsonya itu tetap panjang. Ya, kemudian baru release. Ganti sisi. Dan untuk Sirsasana, kaki yang sebelah kiri. Sekarang kaki kirinya taruhnya di pangkal paha kiri. Ya, jadi kalau misalnya saya berdiri nih gini. Kalau misalnya tumit kirinya saya taruh di pangkal paha kanan, posisinya tuh gini, lebih kurang kalau dalam posisi duduk. Tapi kalau tumitnya saya taruh di pangkal paha kaki yang kiri, nah dia begini. Ya, posisinya langsung beda ya, lututnya langsung sejajar. Kayak gitu lebih kurang kalau misalnya saya melakukannya, kasih contohnya dalam posisi berdiri. So that's the difference. Sama dari sini, sekarang angkat dulu tangannya yang sebelah kiri. Bawa otot punggung kirinya ke arah sebelah kanan. Pegang sisi luar kaki kanan. Otot punggung kiri dimasukkan ke dalam. Tarik perutnya ke arah dada, lihat ke depan. Tegak. Ya, badannya betul-betul tegak. Tekan bokongnya yang sebelah kiri ke matras. Kemudian buang nafas sambil ditekuk sikunya ke samping. Sekarang bayangkan seperti ada yang tarik perutnya itu, putar perutnya atau diputar perutnya ke arah sebelah kiri. Ya, dulu waktu belajar ini kayak temennya narik perutnya yang kiri ke arah sebelah kanan. So like you twist, betul-betul di twist, lengthen, and then bend your left elbow, bahu kirinya disejajarkan. Jadi yang ditarik itu pinggang atau punggung kirinya dulu. Tarik nafas, angkat dulu badannya, masukkan lagi otot punggung kirinya masuk ke dalam, buang nafas, bawa seperti membawa dada kirinya ke lutut kanan. Baru ditarik tangannya yang kiri ke depan. Sekarang rasakan tulang duduknya yang kiri. Tekan tulang duduknya kiri ke matras. Bahu kiri sejajarkan dengan bahu kanan.
Seperti tadi Paschimottanasana, bawa lagi perutnya ke arah paha, tekan, seperti menekan perutnya ke arah paha. Tidak ada tension di leher dan bahu. Ingat ya, yang dipanjangkan torsonya, otot punggung. Yang diaktifkan itu otot punggung. Setiap kali buang nafas, adjust badannya. Tekan paha yang sebelah kanannya ke matras. Tarik pinggang kiri. Otot punggung kirinya dimasukkan lagi. Aware di otot punggung kiri. Satu nafas lagi. Perlahan, rilis. Bangun, tangannya lurus dulu ke depan, tarik, baru kemudian bangunnya tegak seperti dandasan. Bawa lagi tangannya ke matras, luruskan kedua kakinya ke depan. Marichyasana E. Marichyasana E, kaki yang sebelah yang kanannya ditekuk. Kayak gini. Ya, kasih jarak antara telapak kaki dengan pahanya. Jadi jangan di sini. Telapak kaki tidak nempel di paha kiri. Ya, kasih jarak kira-kira 1 kepal. Nah, di sini juga sama. Waktu badannya mau ke depan, tarik perutnya ke arah atas. Jadi selalu badan kita itu tegak. Tekan telapak kakinya yang sebelah kiri, kanan ke matras, paha kiri ke matras, kaki yang kiri flat. Waktu badannya mau ke arah kaki, ya ke kaki yang kiri, telapak kaki kanan ditekan, lututnya yang ke samping. Terus seperti diputar otot pahanya ke arah luar. Angkat tangan kanannya ke atas, bawa badannya ke depan. Tangannya ke depan, seperti Paschimottanasana. Kalau misalnya kita pegang kaki kiri, nah ini sama seperti tadi, sitting forward bend tadi. Ya, kalau nggak bisa, boleh pegang pergelangan kaki. Nah, dari sini, bawa tangan kanannya ke belakang. Putar otot bahunya ke depan. Nah, lututnya jangan menjauh ke samping, ya. Tapi waktu tangan kanannya diputar ke belakang, lutut kanannya dekatkan ke arah ketiak. Jadi kayak badannya tuh sedikit diputar menghadap ke kiri. Ya, kemudian angkat tangan kiri, putar dari otot bahu, bawa ke belakang. Kalau bisa pegang pergelangan tangannya pegang. Kalau nggak bisa pakai handuk atau pakai ear strapnya, putar dulu badannya sedikit menghadap ke kiri. Supaya lututnya ini betul-betul nempel. Jadi dari sini ya, kalau misalnya dari samping, lututnya itu betul-betul nempel di sini. Ya, lututnya dorong ke arah sisi luar bahu, putar tangannya, bawa ke belakang, bahu kirinya putar ke belakang, kalau bisa pegang tangannya, tarik dulu bahunya. Nah, kemudian badannya menghadap ke depan, jangan menghadap ke kiri. Menghadap ke depan, ya. Tarik lagi badannya ke atas, tarik perutnya ke arah atas, ya. Kaki yang kanannya geser ke luar sedikit, Mbak Rini, telapak kaki kanannya. Nah, gitu, ya. Tarik lagi dadanya, paha kirinya tekan, tarik nafas, dorong punggungnya ke depan. Sekarang rasakan di 2 otot punggung. Dari belakang tuh kayak ada yang dorong ke depan. Terus bawa badannya ke depan. Kakinya bawa ke arah kaki. Kepalanya bawa ke kaki kirinya, Mbak Rin. Si Eti, ayo. Ya, terus dorong, tapi bahunya ditarik ke belakang. Semaksimalnya. Kalau misalnya kepalanya nggak bisa nempel di kaki yang kiri, nggak apa-apa. Tapi rasakan dari otot bahu, rasakan dari otot punggungnya. Selalu otot punggung itu didorong ke depan dan dinaikkan ke atas. Selalu stretch badannya. Tarik lagi bahunya ke belakang. Telapak kakinya aktif. Dari kakinya menghadap ke depan ya. Kakinya aktif lagi Eti, kakinya aktif lagi Iva. Tekan lagi paha kirinya ke matras. Kalau misalnya kepalanya belum bisa ke arah kaki, lihat ke jempol kaki kiri. Waktu bangun, seperti ada yang dorong punggungnya ke depan. Kemudian angkat badannya ke atas, tegak lagi, dan release. Good.
Sekarang ganti sisi, balik lagi ke dandasan. Ingat, balik lagi ke dandasan. Dandasan tuh kalau saya angkat tangannya begini, ini kayak down dog. Seperti down dog ya, dandasan itu seperti down dog. Cuma sekarang kita melakukannya dalam posisi duduk. Ganti sisi, mari siasana E, kaki yang kiri. Kasih jarak, kaki yang kiri, lihat ya, jari kakinya menghadap ke depan. Tekan kuat telapak kaki kirinya, tekan lagi kalau bisa bokong yang kiri ke matras, jadi jangan narik bokong kirinya. Angkat tangan kiri, bawa ke belakang, kalau udah bisa langsung pegang. Tapi kalau nggak bisa, pegang dulu kakinya. Dorong badannya ke depan, seperti Paschimottanasana. Biasanya waktu tangannya ke depan, tulang duduk yang kiri itu agak naik sedikit. Begitu tangannya ke belakang, tulang duduk ke kirinya tekan lagi ke matras. Ya, tarik lagi bahunya ke belakang, kemudian baru didorong ke depan. Kadang-kadang ada yang tanya kalau di Marici itu bokong kirinya naik nggak waktu kepalanya ke arah kaki kanan gitu. Naik tapi sedikit. Dan naiknya itu karena dia narik dari torsonya, bukan sengaja hipsnya diangkat ke atas. Kaki yang kanan aktif, dorong lagi badannya ke depan, terus Vivi. Tarik lagi, dorong lagi badannya ke depan. Rasakan dari bahu, punggung. Semakin kita sadar dengan apa yang kita lakukan itu, otot badannya semakin aktif. Awalnya mungkin beberapa agak kurang nyaman. Jadi lebih tahu otot punggungnya atau badannya mana yang harus lebih banyak di-adjust. Rasakan nafasnya, rasakan badannya. Kalau kaki kanannya tiba-tiba kayak kolaps atau males, nggak mau ditekan, tekan lagi pahanya. Kalau bahunya sedikit ke depan, tarik lagi ke belakang. Kalau ada tension di leher, rilekskan lehernya. Kalau misalnya punggungnya seperti terdorong ke belakang, bawa lagi dadanya ke depan. Itu yang namanya awareness di setiap asana kalau kita melakukan, ya, adjustment. Kalau saya bilang tuh melakukan asana tuh bukan cuma bisa gitu, tapi kita tahu, kita paham. Walaupun simple gerakannya. Tapi kalau kita paham, kita bisa tahu nih, mana yang harus kita kuatkan, mana yang harus kita rilekskan. Karena itu selalu berdampingan. Kayak sekarang yang dikuatkan itu kakinya, yang harus dirilekskan mana? Otot bahu dan leher. Yang harus dikuatkan mana? Otot punggungnya. Seperti itu. Yang diaktifkan mana? Otot kakinya. Seperti itu. Perlahan, angkat badannya ke atas, rilis, bawa kakinya ke depan. Tarik lagi bokongnya ke belakang, bawa lagi tangannya di samping, dagunya tarik bawa ke arah dada. Kembali lagi dandasan. Rasakan dandasan dari pertama kali dilakukan sampai yang sekarang. Rasakan dari bahu, rasakan punggung, kaki. Mungkin di awal tadi kakinya belum bisa terlalu ditekan ke matras atau pahanya belum bisa ditekan ke matras. Sekarang sudah bisa lebih kuat. Kalau tadi terasa punggungnya lebih agak tegang di awal atau belum bisa lurus, sekarang biasanya sudah sedikit lebih lurus. Tangannya taruh di samping pinggulnya Iva, tangannya tekan ke matras Vivi, telapak tangannya betul-betul tekan kuat ke matras. Tanpa membuat sikunya bending. Kemudian dari sini angkat kepalanya, lihat ke depan, tekuk lututnya. Kita akan melakukan Uttanasana atau standing forward bend. Nah, standing forward bend biasanya optionnya, kalau yang fullnya itu perutnya tetap harus nempel di paha. Uttanasana itu sama dengan Paschimottanasana yang ini. So, bawa dulu perutnya ke arah paha. Ya. Tapi kalau belum bisa, tangannya pakai balok. Balik lagi, kakinya lurus, punggungnya lurus. So, kalau mau turun, tarik dari perutnya, tarik lagi ke arah dada, lihat ke depan. Kemudian kalau mau kepalanya nempel ke arah tulang kering, jangan rounding begini. Ya. Lengthen punggungnya, kuat telapak kakinya tekan ke arah matras. And then, tangannya dulu mundur ke belakang. So, perutnya tarik lagi ke dada, lihat ke depan. So, walk your hands back. Sejajarkan dulu tangannya dengan telapak kaki. Ya. Kemudian dari sini, sama seperti Paschimottanasana,
Tekuk sikunya, bawa perutnya dulu ke arah paha. Dorong bokongnya ke depan. Jadi ada space di pangkal paha. Yang diaktifkan itu otot kakinya, hamstring. Coba tangannya kepalanya jangan ke tulang kering dulu, tapi angkat dulu dadanya, lihat ke depan. Kayak dagunya tuh ditarik ke depan. Otot lehernya dipanjangkan. Ya, pakai ujung jari tangannya dulu Mbak Rin. Pakai ujung jari tangan dulu, Ciet kalau susah. Ya, pakai ujung jari seperti ini. Tapi bahunya diputar ke belakang, dadanya diangkat ke atas. Nah, gitu. Kemudian otot pahanya dibawa masuk ke dalam, ya, squeeze pahanya ini ke dalam, ya, otot paha. Tapi kemudian ininya diputar keluar, otot pahanya diputar keluar. Bisa terasa kok langsung sampai ke otot pantat bagian belakang. Karena kalau we do like this, biasanya nggak nyaman di depan. So we have to open the inner, paha dalam, bawa ke arah paha luar. Ayo, kalau koreksi asana satu-satu mau dibedah itu sangat-sangat lama dan butuh kesabaran banget. Kadang-kadang berdiri hanya untuk mengaktifkan otot kaki 1 menit, 2 menit, biasanya udah pegel kakinya. Balik lagi ya, awareness. Tekan telapak kakinya, jari kakinya dipanjangkan ataupun diangkat, otot pahanya diputar keluar, angkat dadanya, lihat ke depan, luruskan dulu punggungnya, dorong bahunya jauh dari telinga, tarik dagunya, lihat ke depan, tarik nafas, tangannya bawa di samping telapak kaki. Sudah? Kalau yang sudah bisa, tarik nafas, angkat lagi dadanya, tekuk sikunya ke belakang. Ya, rasakan seperti perutnya satu persatu dari otot perut bawah, perut tengah, tulang rusuk, nempel ke paha. Dan tekan tumitnya lagi ke arah matras, dorong badan atau bokongnya ke depan. Rasakan dari belakang hamstring atau otot paha belakang. Tanpa membuat tension di perut. Standing forward bend, ini juga kayak inversion sebenarnya ya. Yang sudah bisa, tahan dulu lagi di situ, angkat lagi dadanya, lihat ke depan, luruskan lagi punggungnya, tekan lagi punggungnya ke bawah Mbak Rini, kayak ada yang tekan punggungnya ke bawah, otot punggungnya, jangan kepalanya turun, kepalanya tidak turun, middle back-nya down, angkat kepalanya, lihat ke depan, yes, bokongnya bawa ke depan lagi, shifting bokongnya ke depan, nah gitu, iya, waktu bokongnya ke depan, buat semuanya ya, tangannya mundur lagi ke belakang, sedikit-sedikit. Tangannya mundur lagi ke belakang. Ya, terus. Bawa tangannya mundur ke belakang, Ciet. Mundur ke belakang lagi, V. Angkat dulu kepalanya, lihat ke depan. Lihat ke depan. Iya, terus. Jangan kepalanya nempel ke tulang kering. Gampang bawa kepala ke kaki itu gampang banget. Ya, kalau kakinya sudah lurus, punggungnya lurus, kepala itu pasti ngikut. Dalam setiap postur, kepala itu terakhir posisinya. Lihat dulu ke depan, tangannya mundurkan lagi ke belakang, V. Terus, ya, bokongnya ke depan, V. Jari tangannya jangan dibalik ya. Ya, bawa ke depan gitu, V. Lagi, V. Angkat lagi dadanya, V. Lihat ke depan. Lagi, V. Angkat lagi dadanya, masih bisa itu. Tarik perutnya ke arah dada. Tangannya mundur lagi ke belakang. Ayo, Iva, tangannya mundur lagi ke belakang. Kemudian dari situ baru bawa kepalanya ke pedas kakinya nggak apa-apa, pegel kakinya pasti. Klasik Uttanasana. Klasik Uttanasana itu tangannya bisa sampai jauh ke belakang, tapi punggung dan kakinya lurus, kepalanya nempel ke tulang kering. Ya, buka upper back-nya. Ayo, Vi. Panas kakinya nggak apa-apa, Vi. Kan suka jalan kan? Nah, enak nih. Jadi sekalian di-stretch kakinya, baru ingat Vivi suka jalan. Ya, tangannya mundur lagi ke belakang, Vi. Nah, gitu, dorong bokongnya ke depan. Rasakan telapak kakinya Mbak Rini. Ingat, jangan ditekan jari kaki. Yang dirasakan tuh bola kaki dan tumit.
Otot pahanya masuk ke dalam, diputar keluar, dari otot paha luar itu ke arah lumbar, ya, atau tulang punggung bagian bawah. Dari otot punggung bawah, bawa ke otot punggung atas sampai ke ujung jari. So, ujung jari, there is no tension on your fingertip. Everything's on your feet. Satu nafas lagi yang dalam. Tarik nafas. Luruskan dulu punggungnya, lihat ke depan, tangannya jangan maju dulu. Iya, baru tangannya bawa maju ke depan di samping telapak kaki. Good. Sekarang dari situ, sebentar ya, tahan. Luruskan punggungnya, angkat tangannya, bawa ke depan seperti meja. Ini seperti tadi kita dandasan. Tekan tumitnya, tarik lagi pinggangnya, perutnya dibawa masuk. Ujung jari tangannya angkat lagi ke atas. Ayo si Eti, angkat ujung jari tangannya ke atas sedikit, Mbak Rini. Lihat ke depan sedikit, Mbak Rini. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Kakinya kuat. Tanpa membuat lututnya lock, ya. Lututnya tetap soft. Inhale, angkat badannya ke atas. Angkat badan, bangun. Berdiri. Iya. Good. Tangannya taruh samping badan, itu dandasan. Padasana itu mountain. Jadi posisinya di sini, ya. Bahunya miringnya nggak miring ke kiri, nggak miring ke kanan. Supra Padangusthasana 1. Pegang kakinya. Waktu kaki, jangan pinggulnya ke depan. Sama seperti waktu duduk, otot paha kanannya putar keluar to the tailbone, tailbone. Tulang duduk sejajar. Kalau hanya bisa sampai di sini. Kalau nggak bisa lurus, nggak punya strap atau handuk, pegang lututnya. Tapi lihat kaki kanannya jangan gini. Kaki kanan nggak santai, kakinya tetap flat. So option, kalian bisa tahan di sini. Atau pegang jempol kakinya, lututnya nempel ke arah siku. Kalau mau diluruskan, tendang dari tumitnya, bukan dari lutut. Kalau dari lutut itu badannya gini jadi. Ya, badannya tegak, tendang dari tumit. Jadi punggungnya tetap tegak. Otot pahanya sama seperti tadi waktu duduk. Otot pahanya ke arah matras, otot pahanya putar keluar. Tangan yang kiri di pinggang, V. Ayo Mbak Rini, tekan kaki yang pegang kaki kanannya dulu ya, si Ed. Pegang kaki kanannya dulu. Tendang dari tumit. Telapak kaki yang sebelah kirinya tekan, iya, badannya tegak. Nah, sekarang rasakan seperti otot paha kanan ini ditekan ke bawah, kemudian panjangkan hingga ke arah tumit. Kalau mau diangkat kakinya dari siku, bukan dari pinggulnya. Sama seperti tadi, rasakan dari otot pahanya yang kanan. Jadi bukan diangkat begini. Bukan didorong pinggulnya ke atas kalau kakinya mau naik. Dari sini, tekan telapak kakinya, sikunya tekuk. Tarik ke atas. Jadi pinggulnya itu tetap sejajar. Ya, ini kalau dari depan, dari samping. Kebanyakan kita kalau mengangkat kaki, pasti ininya didorong. Ya, jangan didorong. Ini kaki kiri ya. Paha kanannya dorong ke belakang. Paha kiri dorong ke bawah. Kemudian waktu diangkat, tarik dari hamstring. Lihat kakinya, pinggulnya nggak didorong ke depan. So, stay here. Tekuk sikunya ke samping. Aktifkan lagi otot perutnya. Tarik perutnya masuk ke dalam. Ya, gitu, V. Pakai strap kalau susah. Nah, gitu Mbak Rini. Tekan lagi paha kirinya ke bawah. Otot paha kirinya putar ke arah luar lagi, Mbak Rini. Seperti diputar ke arah luar. Iya. Lagi. Tahan dulu di situ ya, Mbak Rini. Tahan. Pegang jempol kakinya ya, si Ed. Tangan kirinya di pinggang. Rasakan otot paha kanan. Rasakan lumbarnya. Biasanya tidak ada tension di lumbar. Posisi standing one leg kayak gini, bukan hanya untuk hamstringnya, tapi juga untuk lumbarnya. Dan otot perut, karena kalau supaya kuat, itu otot perutnya harus aktif. Coba sekali lagi kaki kanan. Utthita Padangusthasana.
Utita Padang Ustasanawan. Nah, gitu. Jangan didorong dari lutut ya. Lutut kirinya soft, perutnya dibawa masuk, pergelangan kaki sejajar bahu kanan. Pergelangan kaki kanan sejajar bahu kanan. Jadi tidak dibuka ke samping. Perlahan rilis, ganti sisi. Ya. Luruskan kaki kirinya ke depan. Dorong dari tumit. Ya, kayaknya yang ini buat Mbak Rinda lebih gampang deh, kaki yang kiri. Sikunya jangan tegang ya, Ciet. Siku kirinya soft. Siku kirinya, nah gitu. Iya, dorong lagi paha kanannya ke belakang. Iya. Satu nafas lagi. Perlahan, rilis. Good. Sekarang duduk, tiduran, telentang. Kan? Saya bilang hatanya hari ini nggak macam-macam. Setiap postur, tapi lebih ke arah perutnya segala macam. Jadi lebih lebih harus aware sama badannya. Peluk dulu lututnya ke arah dada. Rasakan otot pahanya ke arah perut. Telapak kakinya taruh di matras. Kakinya buka selebar, pinggul boleh. Ujung jari tangannya menyentuh pergelangan kaki atau tumit. Tekan telapak tangannya dan telapak kaki, angkat pinggulnya ke atas, Setu Bandhasana atau bridge pose. Nah, waktu bridge, ya, kuatkan lagi otot pahanya. Biasanya saya kalau di kelas, saya suka tekan tuh otot pahanya ke bawah. Tapi dia harus melawan. Melawan tuh dalam arti dia harus dorong tangan saya ke atas. Kemudian dari situ, dari pangkal pahanya itu, tarik otot perutnya sampai ke dada. Di Setu Bandha itu bukan hanya backbend-nya, tapi terasa kok stretch di otot perut. Tarik bahunya ke dalam, kaitkan jari tangannya di bawah punggung. Ya, sambil jejas bahunya, Tarik kedua bahunya ke dalam. Jadi tidak ada tension di leher. Selalu bahu itu jauh dari telinga. Rasakan otot pahanya atau lututnya jangan terlalu lebar, dibuka ke samping. Tekan kuat telapak tangan, angkat lagi pinggulnya, V. Dorong lagi bokongnya, V, ke atas, V. Iya. Lagi, kurang tinggi. Dikit lagi itu, sejajar pasti pinggulnya. Perlahan, rilis. Relax dulu, tahan dulu di situ. Atur nafasnya. Satu kali lagi bridge pose. Telapak kakinya tekan ke matras. Rasakan lagi telapak kakinya. Angkat bokongnya ke atas. Tangannya digenggam di bawah. Kencangkan otot pahanya. Kemudian dari situ, option. Boleh tetap di Setu Bandhasana atau bridge. Atau bawa tangannya di samping telinga, bangun, kayang. Tangannya taruh di samping telinga, Mbak Rini. Bangun, kayang. Ya. Oke. Tekan kuat telapak kaki ya. Kalau nggak bisa langsung, ubun-ubun kepala dulu yang di matras. Lihat ke bawah, Pak. Lihat ke matras. Lihat di antara kedua telapak tangan. Iya. Mbak Rini sebentar, jangan diangkat dulu. Tangannya masuk lagi, mundur lagi ke arah telapak kaki tangannya. No, ke arah telapak kakinya. Ya, nah gitu. Lebar sedikit ke samping, nggak apa-apa tangannya. Tarik nafas, angkat badannya ke atas, Mbak. Tekan kuat telapak tangannya. Push.
Raise your palm. Lift. Angkat badannya. Bisa naik kok itu. Terus, tekan tangannya. Tekan tangannya. Kencengin pahanya. Ya, gak apa-apa. Istirahat dulu Mbak Rini. Iva lihat ke bawah. Dorong dadanya lagi, Iva, ke arah tangan, Pak. Lagi. Lihat ke bawah, Iva. Lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Iya, seperti ada yang tarik dadanya ke arah tangan. Terus, Iva. Tekan telapak kaki. Kakinya jangan digeser. Tekan kuat telapak kakinya, Fa. Tarik lagi perutnya ke arah dada. Lihat ke bawah, Fa. Lihat ke arah matras. Nah, gitu. Jadi lehernya rileks. Lagi, Fa. Dorong terus dadanya. Lihat ke bawah. Mbak Rini, yuk. Coba lagi, Mbak Rini. Coba lagi, yuk. Sekali lagi. Sekali lagi. Biar nanti bahu sama otot punggung atasnya udah terlatih. Ya, dorong dadanya ke arah tangannya, Fa. V. Terus, V. Ciet, ayo Ciet. Terus, V. Tekan telapak kaki. Jari kakinya jangan terlalu dibuka ke samping ya, V. Ya, jari kakinya menghadap ke depan. Lihat ke bawah, Ciet. Tarik nafas dari ini. Waktu mau naik, tarik nafas. Tekan telapak tangannya kuat ke matras. Buang nafas waktu naik. Kalau sudah, peluk lututnya. Lihat ke bawah ya, Ciet. Naik. Satu nafas Mbak Rini. Push. Push, push. Come on. Up, up, up. Higher. Bisa kok. Bisa. Come on up. Matanya terus dibuka. Good. Say yourself. You can do this. Breathe. Kencangkan lagi pahanya. Oke. Release Mbak Rini. It's okay. Maybe not today, maybe tomorrow. Kita masih punya banyak waktu kok. Ya, itu udah mulai dikit naik ya. Sudah lama nggak kayang nih Mbak Rini. Peluk lututnya. Bawa ke arah dada. Peluk lututnya. Gerakkan badannya ke kiri, ke kanan. Good. Kaki yang kirinya luruskan ke matras. Kaki kanannya luruskan ke atas. Kalau bisa pegang telapak kaki kanan, pegang. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Tangannya taruh di belakang pahanya atau betis. Tekan kaki yang kirinya sama seperti waktu tadi dandasan. Rasakan lumbarnya nempel ke matras. Sekarang tangan kiri taruh di atas paha kiri. Kaki kanannya buka ke samping kanan. Ingat waktu membuka kaki ke samping kanan, otot paha kanannya putar keluar. Bukan masalah kakinya tempel di matras, tapi bagaimana kita bisa memutar otot pahanya keluar tanpa membuat pinggul kirinya ikutan menghadap ke kanan. Angkat kaki kanannya ke atas. Pegang kaki kanan dengan tangan kiri. Geser kaki kirinya ke arah sebelah kanan. Bawa kaki kanannya ke kiri. Ya, tarik kaki yang kanan. Awas pelan-pelan. Angkat kaki kanan ke atas, ganti sisi. Luruskan kaki kanannya ke matras, peluk dulu lutut yang kiri. Luruskan kaki kirinya ke atas. Boleh dipegang pakai handuk atau kaitkan jari tangan di belakang paha.
kemudian bawa tangan kirinya di atas paha, paha kiri, kemudian bawa paha kiri, tangan kanan di paha kanan, bawa kaki kiri ke samping kiri. Angkat kaki kiri ke atas, pegang dengan tangan kanan, geser kaki kanannya ke arah sebelah kiri, kemudian bawa ke kanan. Kaki kirinya bawa ke kanan pelan-pelan, rasakan dari otot pahanya, pinggang, tekan tangan kirinya ke matras. Angkat kaki kirinya ke atas, rilis, peluk kedua lututnya, bawa ke arah dada. Safasan, luruskan kedua kakinya, taruh tangannya di samping badan, itu safasan. Kalau ada yang mau lakukan shoulder stand silahkan ya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, untuk safasan. Just relax your belly, relax your back, the hips. Seperti biasa, kalau pakai kacamata, kacamata dibuka, dan matanya boleh ditutup dengan handuk. Lalu telapak tangan menghadap ke atas. Sikap savasana atau biasanya dibilang cork pose ini, sikap surrender, ya. Makanya semuanya menghadap ke atas, kayak kita receiving the positive energy from the universe. And then the back, kita punya punggung atau badan belakang menyentuh ke matras atau ke elemen tanah atau bumi. Itu seperti kita membuang semua energi negatif dari seluruh tubuh kita. Seperti itu, ya. Lebih kurang makna savasana. Makanya kalau misalnya kita melakukan gerakan yoga, apapun itu kelasnya, walaupun hanya sebentar, selalu akhiri dengan savasana.
Perlahan bawa kembali kesadarannya kepada tubuh, kepada nafas. Tarik nafas dalam, buang nafas panjang. Gerakan jari kaki, jari tangan. Geser kedua tangannya ke atas kepala, stretch dulu badannya, satukan kedua telapak kaki. Bawa lututnya ke arah dada, peluk lututnya. Putar badannya menghadap ke kanan. Bangun ke posisi duduk. Duduk lagi yang tegak, kakinya boleh Sukhasana, boleh Siddhasana, boleh Padma, half Padma. Tegakkan lagi tulang punggung. So hari ini kelas hatanya tuh lebih ke detox, jadi tapi lebih awareness, lebih ke awareness dengan badannya. Ya, terima kasih Mbak Rini, terima kasih Iva sama Vivi. Gimana Mbak Rini? Enak sih Mbak, nggak terlalu banyak gerak. Ya, tapi kadang-kadang tuh memang agak santai, tapi yang pasti itu awareness-nya yang pengen kita pelajari itu awareness-nya. Jadi hari ini belajar bilang, jadi kalau melakukan pose itu benar, betul. Ya, jadi kadang-kadang kalau saya juga bilang jangan cuma melakukan postur. Tapi hari ini belajar betul. Bilang kan tarik otot keluar gitu. Tadi saya bingung gitu. Ke dalam dulu baru keluarin itu gimana? betul. Itu makanya saya bilang karena saya juga diajarinnya seperti itu. Jadi kadang-kadang satu postur ditahan cukup lama, tapi dibedah satu-satu. Oh begini, harus gini, tapi begitu dapat, oh begini torasnya tuh harus seperti ini. Kalau kita yang tidak terbiasa melakukannya pasti berasa berat banget. Justru kadang-kadang posisi diam kayak sesimpel gerakan dandasan kayak gini aja. Kalau kita nggak biasa, ini pegel banget. Belum lagi menekan paha kayak kemarin, menekan paha tumit naik, tekan tumit paha naik kayak gitu. Jadi bagaimana mengaktifkan seluruh otot badan, nah itu yang susah, awareness di situ. Makanya tadi saya bilang bukan cuma bisa, tapi kalau kita paham nih otot mana yang harus di ini, karena itu buat protek kita sendiri kok. Makanya otot badan kalau di yoga itu toolsnya itu adalah diri kita sendiri, alat itu adalah diri kita sendiri. Prop seperti balok, strap, bolster, selimut, apapun itu hanya support. Karena finally kita harus lepas dari semua prop itu, kecuali ya kalau memang kita memang butuh gitu. Tapi akhirnya kita udah gak perlu lagi prop. Misalnya kayak tadi tuh kita harus pakai strap, udah pakai aja dulu strap. Karena mungkin boleh jadi karena otot punggungnya belum terlatih. Tapi kalau punggungnya sudah terlatih, kakinya sudah kuat, dia pasti akan bisa pegang kok kakinya kayak gitu. Jadi props di situ bukan cuma akhirnya selalu kita harus pakai props, enggak. Karena guru saya juga bilang seperti itu. Kamu boleh praktis pakai props first gitu, tapi Anda you have to itu semua pros harus kamu ini, dia bilang, karena toolsnya itu diri kita sendiri. Dan yang paling penting itu we know the way we do, cara kita melakukannya kita harus tahu. That's how we protect ourselves. Kayak misalnya makanya tadi backbend itu terakhir, sebenarnya backbend itu bukan kemudian kita memendekkan otot punggung, enggak. Backbend itu tetap kakinya, pahanya harus kuat. Makanya tadi waktu kenapa dikasihnya satu banda dulu, karena tadi saya bilang kan ininya ke depan, tapi otot paha itu seperti didorong ke arah. Seperti saya bilang kan, kalau di kelas kalau ada yang satu banda, biasanya saya tekan tangan saya di sini di pahanya, tapi harus didorong ke atas. Nah itu berasa tuh otot paha di sini. Karena kalau dari sini pondasinya sudah kuat, narik perutnya tuh gini narik. Jadi bukan cuma sekedar didorong begini. Kalau didorong pinggulnya ke depan di sini naik. Karena kita suka lupa menarik otot perutnya ke atas. Sama seperti dengan forward bend, apapun itu. Selalu tarik kayak seperti saya bilang, ada reflecting. Jadi kalau misalnya kepalanya belum nyampe ke tulang kering, gak apa-apa. Di sini dulu, ini juga pasti mau tanasana kok. Gak harus pasti mau tanasana tuh harus kepalanya nyampe di tulang kering. Enggak juga gak apa-apa. Ini juga sama. Kayak gitu. Ya, di sini juga sama. Di sini juga pasti mau tanasana. Kita mau mengarah ke forward bend, tapi kan setiap orang beda-beda badannya.
Ada yang bisa langsung, ada yang fleksibel gitu. Pokoknya intinya kita tahu otot mana yang harus kita kuatkan, seperti saya bilang, mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus direlekskan. Gerakan otot yoga tuh begitu, dia selalu berdampingan kok. Kayak gitu. Gimana Iva? Iva problemnya masih di punggung nih. Coba latih yang ini ya, Fa. Dandasan aja sesimpel ini, Fa. Ya, dorong otot punggungnya, badannya gini. Jadi karena Iva tuh saya lihat Iva tuh kayak dulu aku awal deh, punggungnya tuh di satu, mungkin kamu ada skolio tanpa sadar, di satu otot punggungnya yang sebelah kanan kayaknya Iva tuh agak sedikit keluar. Jadi kamu harus benar-benar harus itu sakit banget, Fa, awal-awal ya. Tapi nanti lama-lama kamu bisa enak kok. Kayak gitu. Makanya tadi agak backbendnya agak sedikit susah karena boleh jadi otot punggung yang ini belum terlatih, otot punggung tengahnya. Jadi selalu kayak saya bilang janu atau apa. Jadi dari sini jangan gini, selalu dorong, tegak aja dulu kayak gini tuh. Ya, waktu diputar rasakan. Kadang-kadang tuh kita bisa tahu kok otot mana yang miring kayak gini, sama yang ditarik ke atas tuh lama-lama kita bisa tahu, bisa sadar. Karena banyak juga yang tanya sama saya, kalau kita latihan sendiri gimana Mbak tahu badannya itu? Nah justru itu kadang-kadang kenapa kita harus, seperti saya bilang, kenapa kita kadang-kadang harus latihan itu harus mundur sedikit ke belakang. Bukan berarti kemudian nggak bisa. Kita harus ya tadi Mbak Rini bilang, kita belajar lagi gitu. Belajar setiap posturnya supaya bisa maksimal otot badannya. Nanti kalau sudah terbiasa, terlatih, ikut kelas vinyasa kayak apa, kayak gitu-gitu mah ada gampang. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak, Fa? Tadi banyak di forward bend ya, sakit nggak pangkal pahanya? Masih problem? Masih sih. Saya kayaknya mau ganti gerakan nge-gymnya itu satu Mbak, yang mungkin sumo squat itu yang bikin itu. Iya, betul. Nah, tapi ingat ya, Fa, tadi aku sampai ingat juga kok, sampai agak kepikiran bener. Kalau mikir posisi squatnya Iva tuh, aku sampai kebayang gitu loh. Itu kadang-kadang gitu, Mbak Rini, saya tuh gitu, kalau misalnya ada yang punya problem, itu tuh kayak jadi study case gitu loh. Jadi study case bukan buat kita, saya, tapi buat semua. Karena dari situ kan nanti tiba-tiba ada yang ketemu, seperti, oh ini seperti ini nih, solve problemnya seperti ini, counter pose-nya harus seperti ini, kayak gitu. Atau balik lagi Iva yang tadi bilang, gak apa-apa kalau mau tetap squat, tapi cara Iva melakukan squat itu yang harus dirubah, kayak gitu. Lebih ke muscle awareness-nya. Ingat, bukan cuma bisa, tapi tahu nih, oh kalau squat itu otot pahanya harus dikuatkan, tidak ada tension di pangkal paha, seperti itu. Squatnya nggak salah, Pak. Jangan kemudian kamu nyalahin kok. Enggak. Tapi cara kita melakukannya, itu yang harus dirubah. Yang biasanya misalnya hipsnya terlalu rendah sekali, ya dikit aja dulu begini, nggak apa-apa. Tapi pelan turunnya, coba. Kadang-kadang gerakan itu nggak perlu cepat ya, kayak tadi hari ini. Itu gerakannya itu nggak cepat. Tapi lebih banyak nahan. Lebih banyak tadi saya bilang, awareness. Sadar. Awareness itu yang harus terus ada. Coba deh, arahnya Pak dirubah. Cara melakukan squatnya. Pakai tembok aja dulu nggak apa-apa, yang tembok hari aku bilang. Kayak gitu. Viti gimana? Santai kan, Viti? Kalau Viti tuh masih juga lower back, karena Viti masuk orang yang fleksibel juga, punggungnya, tapi kakinya Viti nggak kuat. Gitu. Viti tuh cukup fleksibel di punggung dia. Cuma kakinya aja yang penopangnya justru nggak kuat. Jadi Viti itu penopangnya harus kuat. Kayak gitu. Kalau Mbak Rini itu problem masih di bahu. Iya. Masih dia. Kalau narik itu Mbak Rini itu iya. Nggak bisa itu. Pinggang ke bawah Mbak Rini sudah mulai oke nih. Tinggal pinggang ke atas yang harus di-develop. Jadi rajin-rajin aja Mbak, kalau misal muter tangan itu selalu otot bahu putar kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Iya gitu. Tarik, kemudian bawa tangannya ke belakang. Udah kayak gini. Itu pasti terasa dari depan nih terasa. Jadi kan ada otot dada sampai ke otot tulang bahunya, otot bahu depan, tarik. Dia pasti terasa kok. Tanpa membuat otot punggung belakangnya di squeeze ya, karena kita yang mau latih otot bahu depan. Mbak ini tuh problemnya gitu. Cuma itu doang sih Mbak, terus dilatih. Karena kelihatan nih kalau misalnya udah mulai kayak gini, ini pasti bahunya kayak gini jadinya. Kayak gitu. Padahal ini kalau sudah bisa kebuka,
tinggal torsonya nih, terus torsonya ditarik, bahunya diputar, udah jadi. Karena pondasi kakinya sudah mulai oke. No, justru kita gini, karena kebiasaan kita yang bungkuk yang selalu enggak lah, karena kebiasaan kita bungkuk, makanya sekarang harus dilawan. Nah, harus tegak. Kayak gitu. Apalagi suka nyetrika begini kan. Iya gitu, enak banget. Gitu, tuh kelihatan. Badannya jadi miring ke kiri. Nonton YouTube begini. Nah, udah selesai, udah. Nah, makanya sekarang tuh, jadi tahuan kan kebiasaannya seperti apa. Nah, kebiasaan itu dilawan. Jadi kalau lagi gini, oh iya, tegak. Stretching sedikit, kayak gitu. Udah lanjut lagi, ya udah nggak apa-apa. Nontonnya sejam, stretchingnya 1 menit, ya sama aja bohong dong. Sama kalau gitu. Kaki ini gimana sih Mbak? Biar apa namanya? Turunnya latihannya apa Mbak? Oh enggak, tapi Mbak Rini tuh dari pertama kali kita ketemu Mbak Rini itu udah lebih jauh Mbak. Udah lebih jauh lebih kelihatan firm dan kuat. Terus cara Mbak Rini membuka otot tuh udah mulai tahu. Karena biasanya nih Mbak Rini nih kalau misalnya disuruh buka otot kaki, pasti kakinya digeser, geser dikasih telapak kaki digeser. Terus pinggulnya yang kanan itu kalau misalnya pas warrior atau highlight itu pinggul kiri kayaknya. Sama kayak Iva. Pinggul kiri itu lebih turn ke belakang instead of ke depan gitu. Tapi sekarang Mbak Rini udah mulai bisa nih ngejas pinggulnya ke depan. Itu udah jauh sekali Mbak. Sangat jauh berubahnya. Kelihatan kok. Terus badannya juga kan kalau misalnya warrior itu pinggulnya miring, badannya juga agak miring. Sekarang udah lebih jauh. Udah mulai. Nah, itu yang namanya awareness. Nanti lama-lama bisa kok, Mbak. Itu udah oke banget. Makanya tadi aku bilang, Mbak Rini itu pinggang ke bawah sudah mulai oke dibanding pertama kali. Tinggal yang atas nih. Aku juga penasaran. Masa nggak bisa sih? Pasti bisa kok. Dan pas ke Jakarta, Rin. Ketemuan dalam bulan. Iya, ketemuan. Yoga langsung. Private Mbak Evi. Iya. Aku aja suka gemes balik lagi kalau misalnya Anda ketemu kayak gitu tuh kayak study case buat diri sendiri juga buat oh ya ini tuh harus kayak gini nih latihannya harus kayak gini gitu loh. Cuma balik lagi harus sabar ya kayak gitu. Nggak bisa langsung. Ya wes kalau gitu terima kasih banyak ya. Bermanfaat latihannya hari ini. Take care semuanya. Selamat belajar. Oke ya. Bye.